Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkraf. Tepat pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, saya mengajak setiap saudara untuk menyatukan hati kita sebelum kita menerima sapaan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, Allah yang penuh dengan cinta kasih, yang terus mengasihi kami tanpa henti. Kami sungguh mengucap syukur ketika Tuhan terus menjagai kami di dalam istirahat kami. Maka kami mau mengawali setiap aktivitas kami juga kembali dengan ingin dekat kepadamu, supaya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi sumber inspirasi kami juga di dalam kami boleh menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Kata mereka, "Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya dapat membaca bagian ini, tapi juga melakukan dan juga menggumuli firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang kita baca hari ini bercerita tentang seorang bernama Yeremia. Yeremia di dalam Perjanjian Lama adalah seorang nabi. Seorang nabi yang diutus Tuhan untuk berada di dalam tengah-tengah umat Israel. Tentu ini bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan oleh Yeremia. Sebab mengapa? Sebagai seorang nabi, ia harus memberitakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan kepada umat manusia. Pada bagian ini berarti berbicara kepada umat Israel. Ya. Maka sebagai seorang nabi, ia punya peranan penting, yakni sebagai penyambung lidah antara Tuhan kepada manusia. Ya. Mereka bekerja dalam kuasa Allah. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa nabi itu bekerja di bawah otoritasnya Tuhan, di bawah kendalinya Tuhan. Ya. Meskipun terkadang pekerjaan dari seorang nabi ini tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Sebab kita tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan itu terkadang membawa teguran gitu ya, mengingatkan kita gitu ya, dimana kita mungkin terjebak di dalam sebuah zona, terbelenggu dalam dosa, terbelenggu dalam kenyamanan gitu ya, sehingga kita melupakan Tuhan. Maka dalam melihat itu, Tuhan meresponi dengan kemudian mengutus para nabi untuk memberitakan kabar, untuk mengingatkan kepada bangsa-bangsa, kepada, kalau dalam bagian ini, kepada umat Israel, supaya apa? Supaya mereka berbalik, supaya mereka mengalami perubahan hidup. Ya. Nah, dalam bacaan kita hari ini secara khusus, Yeremia ingin mengingatkan kepada orang-orang percaya gitu ya, saat mereka hendak mengalami pembuangan di Babel gitu ya, mereka diingatkan supaya mereka benar-benar mengalami sebuah perubahan setelah mereka mengaku percaya kepada Tuhan tentunya gitu ya. Ya. Mengapa? Sebab Allah meminta kita untuk setia kepada Allah. Nah, kalau mendengar Allah yang setia, justru keadaannya sebaliknya. Umat Allah dalam Alkitab digambarkan sebagai umat yang tidak setia. Umat Israel disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang selalu mengubah-ubah apa yang menjadi pendiriannya ya. Satu kali dia bisa mencari Tuhan, satu kali dia melupakan Tuhan, dan begitu terus ya. Untuk itulah kemudian Allah menghendaki Yeremia
mengungkapkan seruan pertobatan kepada umat Israel. Supaya apa? Sekali lagi, supaya mereka sadar bahwa mereka salah, supaya mereka sadar mereka dipanggil untuk berbalik, supaya mereka sadar sebuah identitas yang sudah ada dan melekat di dalam dirinya, yang harusnya identitas itu keluar, ditunjukkan lewat sikap hidup yang serius. Dengan cara apa? Ikut apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, benar-benar hidup di dalam apa yang menjadi firman Tuhan. Nah, harusnya seperti itu gitu ya. Nah, bagi seorang Yeremia hal ini juga bukan hal yang mudah. Sebagai seorang nabi, dia tahu bahwa pesan yang dibawanya itu mengandung resiko yang tinggi. Apa misalnya? Ia harus berhadapan dengan banyak orang. Ia bisa saja dikucilkan, ia bisa saja kemudian dihakimi, ia bisa saja kemudian mendapatkan celaka akibat suara Allah yang disuarakan oleh dirinya. Tetapi Yeremia tidak gentar, sehingga kemudian dalam pembacaan kita ia mengatakan bagian ini kepada umat Israel gitu ya. Bukan karena hebatnya Yeremia, tetapi karena Allah mau menyatakan karya lewat dirinya. Ketika Allah sudah memilih, Allah sudah menunjuk, maka Tuhan pula yang akan memperlengkapi, Tuhan pula yang kemudian akan memampukan dan menguatkan. Sehingga pada bagian ini Yeremia dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, ia tidak gentar untuk menyuarakan tentang pertobatan supaya mereka kembali, mengingat mereka sebentar lagi akan mengalami pembuangan di Babel ya, selama 70 tahun lamanya. Mereka diminta untuk memproses benar iman yang mereka alami. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika Yeremia memiliki kekuatan yang asalnya dari Tuhan sehingga ia tidak gentar untuk menyuarakan kebenaran, bagaimana dengan kita? Apa saja hal-hal yang membuat kita takut dalam menyuarakan kebenaran? Tuhan justru mengundang kita untuk menyuarakan kebenaran, tapi mengapa seringkali kita justru enggan, takut dalam menyuarakan? Mungkin ada banyak hal yang membuat kita terjebak dalam situasi tersebut. Entah karena kita takut akan kondisi-kondisi tertentu, atau mungkin itu berkaitan dengan zona nyaman kita. Ketika kita memahami bahwa kita ini adalah penyambung lidahnya Allah, kita adalah umatnya Allah gitu ya, maka sudah seharusnya kita juga menyatakan karya Allah. Dengan cara apa? Selalu menyuarakan kebenarannya Allah. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan menghendaki kita. Percayalah, Tuhan yang mengutus dan Tuhan pula lah yang akan memperlengkapi kita. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh mengingatkan kami. Tuhan memanggil kami untuk menjadi pewarta dengan kami terus menyatakan kebenaran di tengah dunia ini. Maka mampukanlah kami supaya kami benar-benar mampu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berlibur, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.